Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah si Lela gadis miskin yang berteman dengan ular raksasa. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis sesuatu di kolom komentar. Di sebuah desa kecil bernama Karanghulu, hidup seorang wanita muda bernama Lela. Desa itu terpencil, dikelilingi hutan lebat dan bukit-bukit yang tampak biru dari kejauhan. Hanya ada 20 rumah di desa itu. Semuanya terbuat dari kayu dan bambu. Di tepi desa, berdiri sebuah gubuk reot yang menjadi tempat tinggal Lela. Gubuk itu warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia akibat wabah beberapa tahun lalu. Lela, yang saat itu masih remaja, harus belajar bertahan hidup sendiri. Atap gubuknya berlubang-lubang, dindingnya mulai lapuk, dan di malam hari angin dingin dari hutan sering menyelinap masuk. Setiap pagi, Lela bangun lebih awal dari siapapun di desa. Ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, memanen ubi dari kebunnya, atau mencari daun-daun yang bisa ia jual di pasar. Kehidupannya keras, tapi ia tidak pernah mengeluh. Namun orang-orang di desa memandangnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Lela itu aneh, kata seorang ibu-ibu di pasar suatu hari. Dia hidup sendirian di tepi hutan. Siapa tahu dia melakukan sesuatu yang tidak baik di sana. Anak-anak desa sering mengejeknya. Lela penyihir, Lela penyihir. Mereka tertawa sambil menunjuk ke arahnya. Lela hanya bisa menunduk, menahan air matanya. Ia tahu tidak ada gunanya membela diri. Aku bukan siapa-siapa di desa ini, gumamnya suatu malam saat ia duduk di lantai kayu gubuknya, menatap langit berbintang melalui lubang di atapnya. Tapi aku tidak akan menyerah. Suatu malam, hujan deras mengguyur Karanghulu. Petir menyambar langit, membuat malam terasa lebih gelap dan menakutkan. Lela duduk di sudut gubuknya, memeluk lutut sambil mendengarkan suara derasnya hujan di atap yang bocor. Di tengah gemuruh petir, Lela mendengar suara yang aneh dari arah hutan. Bukan suara petir, bukan pula suara angin. Suara itu berat, seperti gemuruh yang mengguncang tanah. Apa itu? Lela bergumam. Tubuhnya merinding, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia meraih lampu minyak yang redup, menyelubungi tubuhnya dengan kain lusuh, lalu melangkah keluar. Angin malam menusuk kulitnya, dan hujan membuat tanah menjadi licin. Lela berjalan ke arah hutan, langkahnya pelan dan hati-hati. Ia tahu, hutan bisa menjadi tempat berbahaya di malam hari, tetapi suara itu terus memanggilnya. Setelah berjalan beberapa menit, ia tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Seekor ular raksasa tergeletak di tanah. Tubuhnya yang besar melingkar, dan darah mengalir dari luka-lukanya. Ya Tuhan, bisik Lela, matanya melebar. Ular itu membuka matanya perlahan. Matanya berwarna keemasan, bersinar meskipun malam begitu gelap. Tatapan itu membuat tubuh Lela gemetar, tetapi ia tidak beranjak. Ular itu tampak lemah, seolah meminta pertolongan. Lela mundur beberapa langkah, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa meninggalkan makhluk itu. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, katanya dengan suara pelan. Dengan hati-hati Lela mendekati ular itu. Ia mengambil air hujan dengan tangannya dan mulai membersihkan luka di tubuh ular tersebut. Ular itu tidak bergerak, hanya menatap Lela dengan mata yang seolah-olah penuh rasa terima kasih. Siapa kau sebenarnya? Gumam Lela sambil melanjutkan merawat luka-luka ular itu. Setelah merawat luka ular raksasa itu, Lela kembali ke gubuknya. Namun ada yang aneh, ular itu mengikutinya dari belakang. Lela terkejut, namun ular itu hanya mengikuti Lela hingga ke gubuknya. Setelah malam itu, ular raksasa yang diberi nama Raja oleh Lela mulai tinggal di sekitar gubuknya. Ukuran Raja begitu besar, hingga tubuhnya bisa melingkari seluruh gubuk Lela. Sisiknya berkilauan di bawah sinar matahari pagi, memberikan kesan bahwa ia adalah makhluk yang agung dan berkuasa. Awalnya, Lela merasa canggung dengan keberadaan Raja. Setiap kali ia keluar dari gubuk, ia akan terkejut melihat Raja melingkar di dekat kebunnya. Tetapi seiring waktu, ia mulai terbiasa. Jadi, kau benar-benar tinggal di sini sekarang ya? Kata Lela suatu pagi sambil mencabuti rumput liar di kebunnya. Raja hanya mendesis pelan, seolah menjawab pertanyaan itu. Lela tersenyum kecil. Kau aneh, tapi aku merasa kau seperti teman. Hari-hari berlalu dan Lela mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi sepi. Raja selalu ada di dekatnya,
menemani setiap langkahnya. Ketika ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, raja akan mengikuti dari kejauhan, memastikan tidak ada binatang buas yang mendekat. Namun, persahabatan mereka mulai menarik perhatian warga desa. Perubahan hidup Lela yang tiba-tiba membuat warga desa curiga. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa Lela yang dulu miskin tiba-tiba terlihat lebih bahagia dan mampu membeli beberapa barang baru. "Pasti ada yang aneh," kata seorang pria di warung. "Apa kau pernah melihat ularnya?" tanya seorang wanita. "Ular itu besar sekali, tidak mungkin itu ular biasa." Desas-desus semakin menyebar dan kecurigaan warga terhadap Lela semakin menjadi-jadi. "Kita harus bertindak sebelum sesuatu yang buruk terjadi," kata kepala desa dalam sebuah pertemuan. Suatu malam, sekelompok warga desa datang ke gubuk Lela dengan obor dan senjata. Mereka berteriak menuntut Lela keluar. "Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Keluarlah Lela," teriak salah satu warga. Lela membuka pintu gubuknya, wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. "Aku tidak menyakiti siapapun," katanya dengan suara gemetar. Namun warga tidak peduli. Mereka mulai melempar batu ke arah gubuknya. Raja, yang sedang beristirahat di dekat kebun, muncul dengan gerakan lambat. Tubuhnya yang besar membuat warga mundur beberapa langkah. "Lihat itu!" teriak seorang pria. "Ular itu pasti makhluk iblis." Lela berdiri di depan raja, tangannya gemetar, tetapi ia mencoba melindungi sahabatnya. "Tolong, jangan sakiti dia. Dia tidak pernah menyakiti siapapun." Tetapi warga tidak mau mendengar. Dengan berat hati, Lela memutuskan untuk meninggalkan desa bersama raja. Mereka berjalan jauh ke dalam hutan, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Setelah berjalan selama beberapa hari, raja membawa Lela ke sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalam gua itu, Lela menemukan tumpukan emas, permata, dan harta karun yang berkilauan. "Ini milikmu, Raja?" tanya Lela. Raja mengangguk perlahan. Lela terpesona oleh gua tempat raja membawanya. Selain tumpukan harta karun, gua itu memiliki keindahan yang luar biasa. Air terjun kecil di dalamnya mengalir ke kolam jernih yang memantulkan cahaya dari celah-celah di atas. Tumbuhan hijau tumbuh subur di dinding gua, dan udara di dalamnya terasa sejuk. "Raja, tempat ini indah sekali," kata Lela sambil menyentuh dinding gua yang dipenuhi lumut lembut. Beberapa bulan berlalu dan Lela mulai merasa nyaman dengan kehidupannya yang baru. Namun suatu hari ketika ia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan, ia mendengar kabar mengejutkan. "Apa kau dengar? Desa Karanghulu dilanda kekeringan," kata seorang pedagang. "Kekeringan? Bukankah desa itu dekat sungai?" tanya seorang wanita lain. "Benar, tapi sungainya kering tiba-tiba." Warga desa bilang itu kutukan karena mereka mengusir Lela, jawab pedagang itu dengan suara pelan, seolah takut seseorang mendengar. Lela terkejut mendengar namanya disebut. Ia menunduk, mencoba untuk tidak menarik perhatian, tetapi hatinya gelisah. "Mereka menyalahkanku," gumamnya dalam hati. Ketika kembali ke gua, Lela menceritakan kabar itu kepada raja. "Mereka pikir ini semua salahku, Raja," katanya dengan suara gemetar. "Padahal aku tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi pada mereka." Raja mendengarkan dengan tenang, tetapi kemudian ia bergerak menuju bagian gua yang lebih dalam. Lela mengikutinya. "Kemana kau pergi, Raja?" tanyanya. Raja berhenti di depan sebuah celah besar di gua itu, di mana air terjun mengalir lebih deras. Ia melingkar di sana, seolah memberi isyarat pada Lela untuk memperhatikan sesuatu. Lela menyadari bahwa air yang mengalir dari gua itu berasal dari sungai yang menuju desa Karanghulu. Kau pikir aku harus membantu mereka?" tanya Lela. Raja menatapnya dengan tatapan penuh arti. Meski ada rasa takut, Lela memutuskan untuk kembali ke desa. Ia tidak ingin menyimpan dendam, meski warga desa telah menyakitinya. Dengan bantuan raja, ia mencari cara untuk mengembalikan aliran air ke desa. Raja menggali tanah di sekitar aliran sungai dengan tubuhnya, membuka jalur baru agar air dapat mengalir kembali. Lela dengan tangan kecilnya membantu semampunya. Setelah beberapa hari bekerja, air mulai mengalir kembali ke sungai yang menuju desa. "Kita berhasil, Raja," seru Lela dengan senyum lebar. Namun, saat ia kembali ke desa untuk memastikan semuanya baik-baik saja, ia disambut dengan tatapan curiga. "Kau kembali?" tanya kepala desa dengan nada dingin. Lela mengangguk. "Aku mendengar tentang kekeringan di desa. Aku dan temanku berusaha mengembalikan air ke sungai." "Kenapa kau peduli? Bukankah kau sudah pergi dari sini?" tanya seorang pria dengan nada kasar. Lela menghela napas.
Aku tidak pernah ingin melihat kalian menderita. Meski kalian mengusirku, aku tidak membenci kalian." Kata-kata Lela membuat beberapa warga terdiam, tetapi yang lain tetap mencurigainya. Hari-hari berlalu dan air kembali mengalir di desa. Sawah-sawah yang sempat mengering mulai hijau kembali dan warga desa mulai bisa bernapas lega. Namun hubungan antara Lela dan warga desa tetap tegang. Apakah dia benar-benar membantu kita atau ini hanya siasatnya? Bisik seorang wanita di balai desa. Lela mendengar bisikan itu, tetapi ia memilih diam. Raja yang selalu berada di dekat hutan tidak pernah mendekati desa. Ia tahu kehadirannya akan membuat warga takut. Suatu malam, kepala desa datang ke gubuk sementara yang dibangun Lela di tepi desa. "Lela," katanya dengan nada ragu. Lela menoleh. "Ada apa, Pak Kepala Desa?" "Aku ingin berterima kasih karena kau, desa ini selamat dari kekeringan." Lela tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Kepala desa terdiam sejenak. "Tapi aku harus jujur, beberapa warga masih takut padamu. Mereka belum bisa melupakan ular itu." "Dia tidak akan pernah menyakiti siapapun," jawab Lela tegas. "Tapi aku mengerti jika mereka belum bisa percaya." Beberapa bulan kemudian, desa dilanda wabah penyakit. Anak-anak dan orang tua mulai jatuh sakit dan persediaan obat sangat terbatas. Lela yang memiliki pengetahuan tentang tanaman obat dari mendiang ibunya menawarkan bantuan. Namun warga desa ragu untuk menerima bantuannya. "Kita tidak bisa terus begini," kata kepala desa di pertemuan malam itu. "Lela mungkin satu-satunya harapan kita." Akhirnya warga desa setuju untuk membiarkan Lela membantu. Bersama Raja, Lela masuk ke hutan mencari tanaman obat. Raja membantunya menemukan tanaman yang sulit dijangkau manusia. Setelah beberapa minggu, kondisi desa mulai membaik. Anak-anak yang tadinya sakit mulai berlarian lagi dan senyum kembali ke wajah warga desa. "Dia menyelamatkan kita," kata seorang wanita tua di pasar. Warga desa perlahan mulai menerima Lela kembali. Mereka bahkan membangun kembali gubuknya yang hancur, menjadikannya tempat yang layak untuk ditinggali. Raja, meski tetap tinggal di hutan, menjadi simbol keberanian dan kesetiaan bagi desa Karanghulu. Lela akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Bersama Raja, ia mengubah pandangan warga desa tentang persahabatan, keberanian, dan pengorbanan. Meski jalan yang dilaluinya penuh rintangan, Lela tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Raja tetap menjadi penjaga hutan, sementara Lela menjadi penjaga desa. Mereka membuktikan bahwa bahkan makhluk yang paling ditakuti sekalipun bisa menjadi sahabat sejati.